Kita semua kayaknya pernah ya ngerasain ini, rasa capek yang nggak hilang-hilang, atau cemas tapi nggak jelas juga kenapa. Rasanya tuh kayak ada mesin di dalam diri yang nyala terus, bahkan pas kita lagi pengen banget istirahat. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Yuk kita coba bedah perjuangan sunyi yang jadi akar dari semua ini. Pernah nggak sih kamu bangun tidur, tapi rasanya masih capek banget? Atau tiba-tiba ngerasa gelisah, padahal kayaknya nggak ada kejadian apa-apa? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan cuma imajinasi atau perasaan kamu aja loh. Ini tuh sinyal beneran dari tubuh kita yang perlu banget kita pahami. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gimana tubuh kita didesain, terus kita lanjut ke maratonnya kehidupan modern. Kita juga akan kenali gejala-gejalanya yang sering nggak kita sadari, lihat apa yang terjadi di otak, dan yang paling penting, gimana caranya kesadaran bisa jadi kunci dari semuanya. Oke, kita mulai dari fakta yang keren banget. Tubuh manusia itu dirancang dengan super canggih buat menghadapi ancaman. Anggap aja ini kayak mode darurat atau mode lari cepat yang bisa langsung aktif kapan aja. Sistem ini tuh didesain buat menyelamatkan nyawa kita di situasi yang genting. Gampangnya, tubuh kita itu punya dua mode utama. Di kiri, ada mode lawan atau lari, yang diaktifkan sama sistem saraf simpatik. Ini yang bikin jantung kita berdebar kencang dan energi kita langsung meledak pas ada bahaya. Nah, di kanan ada mode istirahat dan cerna. Ini buat pemulihan. Kuncinya di sini ya, mode darurat itu harusnya cuma aktif sebentar aja. Nah, disinilah letak masalahnya buat kita di zaman sekarang. Ancaman yang kita hadapi itu bukan lagi singa yang harus kita lawan atau kita kabur darinya dalam sekejap. Ancaman kita sekarang tuh lebih kayak maraton yang nggak ada garis finishnya. Coba bayangin tuntutan kerjaan yang nggak ada habisnya, pusing mikirin keuangan atau cemas soal masa depan. Walaupun semua ini bukan ancaman fisik yang nyata, otak kita nggak bisa bedain. Buat otak kita, semua itu dibaca sebagai sinyal bahaya. Jadinya, alarm darurat di tubuh kita bunyi terus setiap hari. Dan karena alarmnya nyala terus-terusan, tubuh kita tuh pinter. Dia coba bertahan hidup dengan cara beradaptasi. Pelan-pelan, kondisi siaga dan tegang ini mulai terasa kayak, ya, kondisi normal yang baru. Nah, ini bagian yang seringkali nggak kelihatan sama orang lain. Kita bisa aja tetap kerja, ketemu temen, pokoknya ngejalanin rutinitas kayak biasa. Dari luar, semua kelihatan baik-baik aja. Tapi di dalam, sistem saraf kita dipaksa kerja lembur, kayak mesin yang nggak pernah dimatiin buat istirahat. Dan kondisi inilah yang secara resmi kita kenal sebagai stres kronis. Jadi, ini bukan tentang satu momen marah besar atau sedih yang meledak, tapi lebih ke kondisi siaga level rendah yang jalan terus-terusan di dalam tubuh kita. Jadi, gimana cara tubuh kita ngomong ke kita? Seringnya lewat tanda-tanda halus ini. Mungkin kamu ngerasa energi cepet banget habis, pikiran muter-muter terus pas mau tidur, atau hal-hal yang dulu kamu suka sekarang rasanya jadi biasa aja. Ini bukan imajinasi loh, ini adalah gejala biologis yang nyata. Sekarang, kita coba intip lebih dalam lagi yuk. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level kimiawi di otak dan tubuh kita yang jadi penyebab semua gejala tadi? Oke, kenalan dulu sama aktor utamanya, kortisol. Ini hormon stres utama kita. Kalau dosisnya kecil dan cuma sebentar, kortisol ini berguna banget. Dia ngasih kita suntikan energi buat hadapin tantangan. Tapi masalahnya muncul kalau level hormon ini tinggi terus dalam waktu yang lama. Prosesnya tuh simple banget, persis kayak efek domino. Tekanan yang datang terus-menerus bikin level kortisol jadi tinggi terus. Nah, kortisol yang tinggi ini kemudian memicu berbagai macam dampak negatif ke seluruh tubuh. Reaksi berantai yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya besar. Emangnya apa aja sih dampak negatifnya? Nah, kortisol yang tinggi terus-menerus itu bisa bikin sistem imun kita lemah, makanya kita jadi gampang sakit. Kualitas tidur juga jadi keganggu. Itu kenapa kadang kita bangun tapi rasanya kayak nggak tidur sama sekali. Dan tentu energi kita jadi cepat banget terkuras. Di dalam otak kita sendiri terjadi semacam ketidakseimbangan. Amigdala yang fungsinya kayak alarm bahaya jadi super aktif. Ini yang bikin kita gampang cemas atau was-was. Sebaliknya, korteks prefrontal, si kapten yang bantu kita mikir jernih dan ambil keputusan, performanya justru menurun. Makanya kita jadi susah fokus dan gampang rasa kewalahan. Nah, ini mungkin bagian yang paling penting dari semua penjelasan kita hari ini. Sudah saatnya kita mengubah cara kita melihat ini semua. Bukan lagi sebagai sebuah kegagalan pribadi, tapi sebagai pemahaman tentang biologi tubuh kita. Coba, berapa banyak dari kita yang sering mikir kayak gini? Kita anggap kondisi tegang terus-menerus ini wajar, emang hidup zaman sekarang ya gini. Kita menormalkannya, tanpa sadar kalau ini sebenarnya adalah kondisi fisiologis yang bisa kita ubah.
Tolong banget ingat ini ya, merasa lelah, cemas, atau kewalahan di bawah tekanan terus-menerus itu bukan tanda kelemahan karakter. Itu adalah tubuh kamu yang sedang melakukan persis apa yang seharusnya ia lakukan, mencoba bertahan hidup dari ancaman yang ia rasakan. Oke, terus gimana dong solusinya? Langkah pertama, dan ini yang paling kuat, adalah kesadaran. Hanya dengan memahami semua proses ini, kita bisa mulai membantu sistem saraf kita untuk kembali seimbang. Yuk kita coba lihat gejala-gejala tadi dengan cara pandang yang baru. Rasa lelah yang kamu rasakan itu bukan berarti kamu pemalas. Itu sinyal kalau sistem di tubuhmu udah kerja terlalu keras. Rasa cemas itu bukan kelemahan. Itu sinyal kalau sistem pertahananmu udah terlalu lama aktif. Gejala-gejala ini adalah data, informasi yang berharga. Ingat ya, kondisi ini bukan takdir atau tujuan akhir yang permanen. Anggap aja semua gejala ini kayak rambu-rambu di jalan yang ngasih tahu kita, hai, kayaknya ada sesuatu yang perlu diperhatiin deh. Tubuh kita itu punya kapasitas yang luar biasa untuk kembali seimbang. Jadi, aku akan tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan ini untuk kamu renungkan. Setelah kita sama-sama tahu gimana cara tubuh kita berkomunikasi, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk mulai mendengarkan sinyal-sinyal yang selama ini sudah ia kirimkan? Karena kesadaran adalah langkah pertamanya.